Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini ketemu lagi sama aku. Aku akan membahas mengenai koperasi syariah atau sering juga disebut BMT Baitul Mal wa Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya berorientasi kepada usaha dalam skala mikro. Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan BMT terdiri dari dua fungsi, yaitu pertama Baitul Tamwil yang merupakan rumah pengembangan harta yang bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, misalnya mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kedua, itu Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan amanah yang diberikan. Terus dari dua fungsi tersebut, BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Asas dan landasan BMT itu sendiri sama dengan operasi konvensional karena berlandaskan dan berazas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam sisi syariahnya berlandaskan kepada syariah Islam, keimanan dan ketakwaan. Walaupun Pancasila dasar utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan kepada syariah Islam, keimanan dan ketakwaan. Jenis-jenis dari koperasi syariah ini ada beberapa jenisnya ya. Pertama itu koperasi simpan pinjam syariah atau KSP syariah. Kedua, koperasi serba usaha KSU syariah atau KSU syariah, atau koperasi unit desa syariah KUD syariah. Yang ketiga itu unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD dan lainnya. Terus BMT ini juga mempunyai tujuan, visi, misi, sifat dan fungsi yang sama dengan koperasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum, meningkatkan bisnis yang bersifat mandiri dan berorientasi pada syariat Islam dalam upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas ibadah anggotanya, memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri dan berorientasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam penggalangan dana siswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf tadi. Terus mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, kemajuan dan berlandaskan syariah. Mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, mempertinggi kualitas SDM anggota, menggalang dan mengorganisirkan potensi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Antara BMT dan koperasi konvensional itu ada perbedaannya dan juga memiliki, tapi tidak banyak perbedaannya. Bedanya itu paling mengacu kepada apa yang ada dalam undang-undang aja, karena koperasi syariah itu sebagian juga ada diatur dalam fatwa MUI, tapi secara umumnya diatur juga di dalam undang-undang
Koperasi juga mengacu tetap pada Undang-Undang Koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang perbedaan yang mendasarnya antara yang syariah sama konvensional itu adalah dalam standar transaksi dan akad yang dilakukannya. Yaitu misalnya aja dalam simpan pinjam itu jelas banget perbedaannya kalau dilihat. Kalau koperasi simpan pinjam itu kan terjadi akad simpan dan pinjam, yang mana kalau koperasi syariah, agar prinsip syariah dapat diterapkan, jadi dalam simpan pinjamnya diterapkan prinsip titip menitip. Jadi biar prinsip syariahnya itu bisa masuk di dalam koperasi simpan pinjam, jadi istilahnya itu titip menitip, bukan simpan meminjam atau kayak utang piutang seperti yang konvensional. Terus ada beberapa yang dapat dipakai dan ada beberapa prinsip yang dapat dipakai pada koperasi syariah. Ada beberapa jenis yang sesuai dengan syariah Islam yang bisa dipakai untuk koperasi syariah, itu yang sesuai dengan muamalah lah, prinsip muamalah Islam. Yang pertama itu seperti mudharabah, penanaman dana dari pemilik dana. Yang kedua itu murabahah, yang jual beli, murabahah jual beli. Yang ketiga syirkah, itu kerjasama. Yang mungkin teman-teman lihat baca-baca tentang hukum muamalah itu ada tidak hanya 3 itu, cuman banyak jenis-jenisnya lagi yang lainnya. Terus berdasarkan peraturan Menteri Koperasi UK dan UKM nomor 11 tahun 2017, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, selanjutnya disebut dengan KSPPS, adalah koperasi yang kegiatan usaha pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika jenis koperasi yang didirikan bukan simpan pinjam, maka usaha simpan pinjam dalam bentuk simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi kemudian disebut USPEPS. Jadi kalau yang merupakan simpan pinjam yang mengelola tentang zakat, wakaf yang siswa tadi itu namanya KSPPS, tapi yang hanya pembiayaan syariah aja itu USPPS. Pada dasarnya koperasi syariah itu adalah kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus melalui prinsip syariah. Yang kedua, akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi harus berdasarkan fatwa DSN MUI. Kemudian KSPPS dan USPPS, jadi koperasi simpan pinjam syariah dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu harus menggunakan fasilitas keuangan pada lembaga keuangan syariah. Jadi semuanya itu harus berorientasi pada syariah. Terus yang harus diperhatikan sebelum mendirikan koperasi syariah atau BMT, yang pertama yaitu harus ada pemerkasa atau motivatornya untuk menjelaskan pada masyarakat tentang adanya BMT ini. Yang kedua, dalam pemerkasa tersebut dibentuk panitia penyiapan pendirian BMT P3B. Dalam P3B bertugas mencari modal awal yang bisa agar BMT bisa beroperasi. Modal tersebut bisa berasal dari orang perorangan, lembaga, yayasan, atau sumber lainnya. P3B juga mencari modal-modal dari pendiri, itu berupa simpanan pokok pendiri pada khususnya, dan masing-masing pendiri membuat komitmen mengenai peranan masing-masing
pada nantinya untuk nantinya. Terus jika calon modal pendiri telah ada, jadi jika modal pokok yang merupakan dari simpanan pokok pendiri itu telah ada, maka dipilih 5 orang pengurus yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT ini. Jadi nanti dicari 5 orang, minimal 5 orang, maksimal 5 orang pendiri untuk mengelola dan untuk mewakili pendiri dalam mengarahkan BMT ini, untuk menjalankan BMT ini nantinya. Jika P3B atau pengurus telah ada, maka dicari dan dipilih calon pengelola. Terus kemudian setelah pengelola telah ada, jika pengurus telah menjadi pengelola, terus kalau pengelolanya telah ada, pengurusnya sudah ada, maka mempersiapkan legalitas hukumnya lagi. Dalam mempersiapkan legalitas hukum itu diperlukan sarana-sarana kantor, berkas-berkas administrasi yang diperlukan nantinya. Modal awal berasal dari pendiri, anggota pendiri yang minimal 20 orang. Jadi anggota pendiri itu minimal 20 orang yang secara real memberikan peranan dan partisipasinya pada BMT tersebut. Masyarakat yang mau dan bersedia menjadi anggota harus menyetorkan simpanan pokoknya. Organisasi atau organ dari BMT tersebut paling rendah terdiri dari rapat anggota, badan pengawas syariah, badan pengurus, dan pengelola. BMT didirikan dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS atau unit jasa keuangan syariah UJKS. Jadi bisa berdasarkan jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. Bila menginduk pada serba usaha, kalau dia serba usaha itu unit simpan pinjam syariah. Terus persyaratan dari pendirian koperasi syariah atau KSPPS berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 11 tahun 2017 adalah pendiri minimal 20 orang, bukti kepemilikan modal sendiri bagi pendiri KSPPS yang koperasi simpan pinjam syariah, dan modal tetap bagi pembentukan unit simpan pinjam koperasi serba usaha pada rekening bank syariah atau pada rekening bank syariah atas nama pengurus koperasi. Terus rencana kerja paling sedikit untuk 3 tahun yang menjelaskan hal-hal seperti mengenai permodalannya, yang itu terdiri atas proyek pengimpunan modalnya, rencana modalnya itu perencanaan permodalannya, terus mengenai rencana modal lainnya, proyek penghimpunan dana, bagaimana cara menghimpunkan modalnya, terus cara menyertakan modalnya, rencana modal lainnya. Terus kalau kedua mengenai perencanaan kegiatan usaha dengan awal pemodalan, terus kegiatan usahanya, apakah kegiatan usahanya itu dalam bentuk mall yang terdiri dari penghimpunan dana zakat, infak, sedekah siswa, atau pengelolaannya atau penyaluran dan penggunaan siswa tersebut. Ya, rencana penghimpunan atau rencana pengelolaan atau rencana penyaluran dari siswa itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Terus unit kegiatan bisnis, jadi kan di unit kegiatan usaha sosial atau mal, dan unit kegiatan bisnisnya atau tamwil berupa dana penghimpunan dana dan akad, rencana penyaluran dana dan akad produk, dan rencana pendapatan dan biayanya. Jadi dan untuk dana penghimpunan, rencana penyalurannya, terus rencana pendapatannya, dari mana kita menghimpunnya dan mana menyalurkannya, ntar bagaimana cara mendapatkannya, mendapatkan dan biayanya. Terus ada rencana bidang organisasi dan sumber
daya manusianya. Itu meliputi struktur organisasi, uraian tugas, pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota, dan jumlah karyawan, perencanaan kelengkapan organisasi dan pembukuan. Terus daftar nama riwayat hidup susunan pengurus, daftar nama riwayat hidup susunan pengawas, dan daftar nama riwayat hidup susunan dewan pengawas syariah, daftar anggota, itu pokoknya mengenai identitas semua itu lupa dalam daftar hidupnya seluruhnya dari para pendiri, pengawas, dan anggota-anggotanya semuanya. Terus anggota dewan pengawas syariah salah satunya wajib mengikuti kayak pelatihan pendidikan, pelatihan lembaga pendidikan dan pelatihan dari Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi harus mengikuti para anggota, salah satu dari anggota Dewan Pengawas Syariahnya harus mengikuti pelatihan itu dari DSN-MUI tadi. Jadi harus mengikuti pelatihan dan pembinaan mengenai persyariatan ini. Jadi Dewan Pengawas Syariah harus mengikuti pelatihan itu. Terus nama dan riwayat hidup bersama-sama semuanya waktu pelatihan, surat keterangan kunci dan kunci dari pejabat yang berbicara dan semuanya mengenai pelatihan tersebut. Terus pemeriksaan hasil peraturan internal serta standar operasional manajemen dan standar operasional prosedurnya. Terus untuk persyaratan selanjutnya fotokopi akta pendirian dengan akta notaris 2 rangkap. Ini untuk legalitasnya yang akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Koperasi. Jadi terus berita acara rapat pendiri koperasi, daftar hadir rapat pendirian, daftar hadir rapat pendiri koperasi pendirian yang ditandatangani oleh semua anggota, fotokopi KTP pendiri, surat kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas mengurusi proses pengesahan dari koperasi tersebut, fotokopi KTP pendiri, surat kuasa tadi, terus surat bukti tersedianya modal, mungkin dengan bukti setor modal, terus rencana anggaran belanja dan pendapatan dari koperasi itu, terus daftar sarana kerjanya, surat pernyataan tidak memiliki hubungan kerja antara pendiri, tidak ada surat pernyataan tidak ada hubungan darah antara sesama pendiri. Terus susunan struktur organisasi pengurus, bukti setor modal sendiri, yang merupakan modal sendiri itu modal dari pendiri tersebut. Terus mengenai nama dan riwayat hidup pengurus, nama dan riwayat hidup pengelola, serta bukti yang telah menyatakan bahwa telah mengikuti pelatihan dari DSN-MUI tadi. Itu kan yang ikut pelatihan itu kan pengelola dan pengawas badan pengawas syariah koperasi yang ikuti pelatihan dari DSN-MUI itu pengelola dan badan pengawas syariahnya. Terus permohonan izin penyelenggaraan usaha simpan pinjam, terus penyediaan surat pernyataan bersedia untuk diperiksa, dinilai kesehatannya. Lebih lanjutnya lihat di situs kementerian. Ini banyak sekali kan, banyak ini. Jadi teman-teman silahkan lihat di situsnya Kementerian Negara Koperasi UMKM, ada semuanya dijelasin di sana. Terus nanti setelah syarat ini semuanya lengkap, mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi syariah, wajib melampirkan berita acara dan semua yang tadi saya di berita acara dan yang lain-lainnya itu. Terus surat bukti penyetoran modal, terus surat setoran tersebut dilaksanakan dalam bentuk deposito pada bank syariah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi atas nama Menteri CQ Ketua Koperasi yang bersangkutan, yang dapat dicairkan sebagai modal awal, disetorkan dalam bentuk deposito yang mana
modal dalam bentuk deposito pada bank syariah yang disetorkan atas nama Menteri CQ Ketua Koperasi yang bersangkutan, yang dapat dicairkan sebagai modal awal koperasi jasa keuangan syariah atau unit syariah atau unit jasa syariah atas persetujuan pencairan oleh menteri dan pejabat yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan atau pengerubahan anggaran dasar. Rencana kerja sekurang-kurangnya untuk 1 tahun ke depan itu menjelaskan rencana kerja pengimpunan dana dan pengalokasiannya, jenis akadnya, transaksi operasional dan prosedurnya, dan sudah saya jelaskan rencana pengimpunan modalnya, rencana ini. Terus nama dan riwayat hidup pengelola dan organ-organ lainnya, terus keterangan pokok administrasi pembukuan yang didesain sesuai karakteristik sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan syariah mandiri, sesuai dengan keuangan syariah yang meliputi belangko permohonan menjadi anggota, belangko permohonan mengundurkan diri, buku daftar anggota simpanan pokok, simpanan wajib, terus belangko tabungan dan atau simpanan berjangka, belangko administrasi pembiayaan dan sebagainya, daftar sarana kerja yang memuat catatan daftar, kantor, meja, kursi dan apa semua itu dijelaskan. Itu ada enggak, nanti itu ada tuh misalnya di kantor itu ada kantor, ada meja, ada kursi enggak, komputer atau alat hitung lainnya ada berapa, ada semua itu nanti dijelaskan atau dikasih uraiannya. Seperti belangko-belangko yang disebutin sebelumnya itu apa aja yang ada, apa yang tidak ada. Kalau tidak ada diusahakan ada. Secara ringkas setelah syarat-syarat ini, maka selanjutnya adalah persyaratan telah ada, maka orang-orang yang memperkasai terbentuknya koperasi syariah tersebut mengundang untuk rapat pertama sebagai rapat pendirian koperasi syariah, untuk membuat konsep anggaran dasar syariah seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu dari panitia penerima ini nanti dalam akta pendirian koperasi dituangkan anggaran dasaran koperasi telah disahkan dalam pendirian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan di sebelumnya. Syarat-syarat itu dibawa ke kantor notaris dan didiskusikan kepada notaris. Notaris akan membikinkan aktanya, lalu fase pengesahannya itu atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah yang juga merupakan pendiri secara tertulis, maka dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterima angkutan harus memberikan putusan apakah pembuatan tersebut ini dari Kementerian Negara Koperasi MKM. Terus sekarang hanya notaris ya, hanya melalui Menteri Hukum dan HAM, bukan dari Menteri Koperasi lagi. Semuanya ini sekarang sudah lengkap dalam situsnya Kementerian Hukum dan HAM, ada di Kementerian Negara Koperasi dan UMKM masih ada. Silahkan buka itu, dia sama aja, alurnya sama. Yang penting siapkan syarat-syarat yang banyak tadi dulu, nanti berikan ke notaris, nanti notaris yang akan menginputnya dan memberikan apakah ini sesuai atau enggak gimananya, nanti notaris yang akan menjelaskan semuanya. Ya, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kurang-kurangnya nanti, maaf ya. Assalamualaikum.